Assalamualaikum guys, Cembe Brotherline. Aduh, saat ini saya kedatangan tamu musisi kita nih, luar biasa. Dan terima kasih ya teman-teman Cembe Brotherline sudah bergabung kembali. Kita kedatangan tamu. Kamu tadi undang. Freddy Suntara, Kang atur nuhun Kang tiasa dongkap ke podcast Cembe Brotherline ini yang luar biasa, Kang Freddy-nya. Jadi saya tuh ngerasa gimana ya, orang musisi itu kan biasanya jarang bisa ketemu, sulit untuk diketemui karena mereka sibuknya WA doang. Kalau aku sih emang Nah, aku mau nanya nih, itu kan ada R-nya tuh. R-nya itu apa? Ya, oke. Sebelum saya lanjut kepenasaran R saya juga ucapin terima kasih Kang Didin ya, dengan juga kru Brotherline podcast. Terima yang kasih sudah menyempatkan waktunya undang saya. Ya, surprise lah saya diundang Kang Didin ini. Ya, sama-sama Kang Didin juga orang yang sangat sibuk ya. Dan kita ini nggak pengen ketemu, tapi kadang-kadang memang waktu Kang Didin sibuk, saya juga di mana gitu. Padahal di Kerawang juga sama. Yeah. Kegiatan beda. Kalau mengenai R saya itu orang tua sih kasih ya, tapi juga saya nggak pakai itu karena memang kondisi sekarang kan beda dengan dulu ya. R itu kan identik kan dulu dengan nama keluarga itu Suntara Amijaya itu karena nama kakek gitu kan. Pemberian itu pun nggak saya pakai itu memang ya jengah lah ya. Jengah lah di era kondisi sekarang harus pakai embel-embel seperti itu. Betul. Tapi R yang paling saya dominan saya pakai itu adalah karena kecintaan saya kepada seorang gitaris tingkat dunia. Wah. Asli, saya tuh ngefans full banget. Ngefansnya tuh full banget ya di Purple. Di Purple itu Ritchie Blackmore ya gitarisnya. Ritchie Blackmore itu keren banget tuh. Saya tuh secara langsung saya tuh belajar dari beliau. Tutorial saya itu memang ke beliau lah ya, lebih kiblatnya ya nyondongnya. Iya. Jadi R-nya tuh Ritchie saya pakai. Gitu loh. Itu pun karena saya sering ke Jakarta. Ya kan? Jadi terus tinggal di Jakarta. Jadi akhirnya karena saya berkiprah di musik ya, memang dari sejak 90-an saya udah mulai bolak-balik Kerawang Jakarta itu ya, akhirnya Ritchie itu jadi pakai di depan nama saya gitu loh, Kang. Sudah menempel setelah identik ya. Berkiprah di Jakarta gitu ya. Ya, orang manggilnya Ritchie kalau di Jakarta tuh nggak tahu. Jarang manggil nama saya tuh Freddy itu jarang. Ritchie aja gitu. Betul. Aku jadi tahu. Tapi sebenarnya R-nya bukan itu kan? Bukan. Karena itu bawaan dari gelar-gelar Tempo dulu ya. Ya, aku tahu deh. Kalau aku sebutin kan nggak boleh kan gitu. Nah, ini Kang Ritchie Freddy Suntara ini adalah yang saya tahu komposer. Ya. Komposer musik, mengorbitkan berbagai artis nasional ya. Iya. Nah, itu gimana sampai jadi komposer, gimana terus sampai berkiprahnya di dunia musik ini gimana sih? Panjang kan cerita saya itu? Panjang. Ya, kalau panjang kira-kira dari sini sampai Johar atau dari sampai lu ke bed mah Angges. Lu ke bed mah Angges. Asik nih ngomong enggak masalah musik cuma enak. Gini. Jadi kalau bicara perjalanan musik karir musik saya itu jadi komposer memang karena memang mungkin diasah ya di tempat itu. Memang di Kerawang itu memang proses latihan tuh dulu sangat prihatin sekali ya. Kenapa? Dulu itu nggak kayak sekarang, dalam artian semua fasilitas bermusik sekarang kan lebih presentatif ya. Dari mereknya, dari kualitasnya. Dan dulu tuh gitar listrik aja dibikin orang Kerawang dengan rautan kayunya yang masih kasar. Terus pick up-nya atau spool ya, kalau orang bilang spool gitarnya itu juga
masih buatan apa namanya teknisi rakitan biasa gitu ya. Bunyi aja udah untung gitu loh. Aslinya. Aslinya. Nah, keyboard kalau yang sekarang itu kan beragam ya. Harganya juga variabel. Murah. Lah dulu ini Casio yang segede gini aja udah dipakai tuh. Kalau zaman sekarang saya udah enggak. Oh, yang anak kecil Casio kayak gitu. Lah itu tuh untuk basic belajar saya itu dulunya. Jadi kalau sekarang saya lucu, ini kalkulator sekarang mah. Dulu dipakai main musik. Ya kecil segini loh. Ya itu karena apa? Fasilitas memang nggak ada dulu. Betul. Saya pernah belajar keyboard itu mungkin anak sekarang nggak akan bisa kayak kita orang-orang dulu ya bermain musik. Makanya kenapa orang-orang lama bermain musik tuh tangguh. Selain soulnya sebagai seorang seniman, sebagai seorang musisi, itu dia ditempa dari keprihatinan, ditempa dengan belajar yang memang nggak kayak sekarang. Dulu tuh saya pengen bisa keyboard, saya ngegambar di meja, Kang. Touch keyboard tahu kan warnanya putih hitam dong. Ya. Emang ada ganti gitu? Enggak kan? Dari bisa dulu. Putih hitam dulu kan. Sampai sekarang nggak berubah. Nah, itu syukur itu. Berarti dia masuk surga itu. Nggak itu berubah. Saya saya gambar, Kang. Oh iya. Gambar di meja. Terus gambar di atas tempat tidur saya. Nah, saya itu sambil ngapalin ini chord C. Ini saya sambil mau tidur tuh. Ini jempol di sini itu. Jadi memang saya itu saking pengen bisanya. Terus membayangkan do re mi fa sol la si do itu di meja, Kang. Karena saya tidak punya alat. Kebayang nggak? Gila banget, itu berarti musisinya benar-benar musisi itu ya. Lah makanya musisi dulu itu tangguh. Benar. Jiwa musiknya pun juga udah nggak diragukan lah ya. Kata orang Sunda teh saking hayang bisa nah. Hayang-hayangna bisa. Dengan posisi keadaan. Sedangkan keadaan dulu fasilitas nggak ada. Perasaannya nggak ada. Nah loh. Oh jadi prasarana pada saat itu memang kita maklum ya, mungkin kekurangan dari sisi alat-alat. Oh sangat, karena apa? Dulu nggak banyak orang yang respect dengan apa namanya seni musik ya seni bukan orang yang nggak respect sama seni musiknya. Iya. Tapi dengan profesi pemusik itu belum ada, belum banyak orang yang itu. Saya sangat berterima kasih kalau beliau ini mudah-mudahan selalu sehat ya, diberi sehat. Itu ada nama orang namanya Pak Yoyo. Pak Yoyo. Ya, dulu tuh beliau juga di Sturada ya, teknisi juga. Nah, beliau itu menyediakan alat latihan, sound system buat apa dapat ngerakit sendiri. Drum aja dulu Ludwig model lama. Itu juga beliau beli second, terus punya gitar juga rakitan sendiri. Tapi saya jujur, saya diberi fasilitas oleh dia untuk berlatih. Itu hingga seperti sekarang saya sangat menghormati beliau. Beliau masih ada. Ya, mudah-mudahan beliau juga bisa dengar dan saya sangat berterima kasih sama Pak Yoyo itu. Luar biasa nih. Jadi Pak Yoyo ini bagian dari memotivasi ya. Iya. Teman-teman itu sebetulnya bisa dikatakan pendorong musisi-musisi ya, kalau bisa dibilang kalau nasional musisi papan atasnya Kerawang itu Pak Yoyo dulu itu semua. Luar biasa. Jebolannya dari situ semua rata-rata. Salam hormat buat Pak Yoyo. Sangat respect saya sangat. Dan beliau sehat selalu. Ini alhamdulillah. Ya. Pak Yoyo mudah-mudahan saat ini melihat ya, bisa mendengar bahwa saya sangat terharu dan keikhlasan beliau untuk memajukan. Nama tenarnya Pak Yogas itu. Pak Yoyo? Yogas ya kalau di. Pak Yogas. Oke, Pak Yogas. Di Guro tinggalnya. Di Guro. Ya guys, CMP Borderline, saya sedikit kasih gambaran bahwa musisi kita saat ini yang terpadu dulu itu adalah benar-benar belajar dari keterbatasan sarana prasarana gitu ya. Benar. Iya kan? Benar. Tapi saat ini sebenarnya anak-anak kita nih yang baru memulai sudah tinggal memakai saja ya, menciptakan apapun sudah ada, malah dibantu dengan digitalisasi lah, ada mungkin tutorialnya gampang. Iya. Ya, sekarang serba tinggal buka, klik YouTube, tutorial kebuka semua kan. Betul. Nah, dulu saya ini saking dulu buka apa? Oh sekarang buka YouTube. Saya buka warung. Oh.
Enggak, gua pikir gua buka yang lain. Udah buka warung aja. Buka warung. Nanti di-cut. Ya. Saya pernah saking pengen bisanya saya untuk di dunia recording digital itu. Saya tuh pengen banget sekolah. Saya sekolah. Saya belajar. Ya, saya juga ditempa secara porsi musik saya itu ditempa juga oleh pendidikan formal ya. Jadi saking yang bisa gitu. Saya kudu sekolah gitu. Sebab kalau saya hanya menjadi seorang pemain musik saja atau pemain musik itu orang yang bisa memainkan musik saja, pasti perkembangan saya akan terbatas. Betul. Ya, makanya ini ihwalnya saya tuh, selain saya hobinya mencipta lagu dari dulu, terus juga bikin musik aransemennya dari dulu. Nah, gimana cara saya itu bisa mengapresiasikan ke bentuk karya yang memang nyata ya. Nah, makanya kita keterbatasan kan. Dulu tuh rekaman dulu kan eranya ngalamin dong zaman kaset diputar kaset kita itu. Nah, saya itu ngalamin era begitu sangat benar. Karena apa? Saya itu nikrehnya di Karawang ka Jakarta tuh bawa hasil karya cipta itu nggak kayak sekarang. Kalau karya cipta lagu sekarang kan udah matang semua kan, udah hasil rekaman digital semua dong. Iya. Ya. Dulu mas saya pakai gitar doang. Gitar itu direkam dengan pita kaset, ya. Tip yang dulu cekrek yang rek sama play gitu, ya. Gitu, rek nyanyi gitu kan. Oh gitu ya. Itu dibawa gitu doang. Itu tahun berapa? Itu tahun yang dikecerek gitu. Saya nggak ngalamin. Pokoknya 80-an 90-an lah. Gila itu 80-90-an itu. Luar biasa ya. Iya dari 87, 88, 89 saya sudah berkiprah itu. Mulai bawa pita kaset yang dulu kaset jadulnya gitu. Diputer nage kupon sia berapa kita geus teu muter ka rewinnya muter. Nah, itu saya ngalamin. Luar biasa. Iya, bawa gitu ke Jakarta. Iya. Gitu kan? Itu terus perjuangan. Nah, saya ketemu banyak orang di sana. Akhirnya saya harus bisa. Nah, saya itu setelah ketemu banyak orang bikin ini dong, jaringan dong. Oh iya. Nah, akhirnya terbentuk. Bukan untuk memilih wakil bupati aja. Belum lama. Terus. Iya dong, semua juga harus pakai jaringan. Nah, jadi saya bangun jaringan, akhirnya saya itu dengan syarat saya itu bisa menguasai minimal 400 lagu. Wih. 400 lagu itu lagu-lagu oldies ya, lagu-lagu old song ya. Ya, klasik ya. Ya, saya itu dari mulai lagu rock, popnya, atau kalau sekarang tuh top 40 lah ya. Top 40-annya, terus slow rocknya, klasik rocknya, bluesy-nya itu ditempa memang. Nah, makanya kenapa pemain dulu tuh tangguh itu, karena memang ini daya ingatnya juga memang sangat dilatih ya. Nah, bayangin saya itu harus menguasai 400 lagu dengan berbagai genre. Nah, lu Ci, kalau lu masuk Jakarta, lu satu-satunya cara kalau mau tinggal Jakarta lu harus ikut gua dulu. Lu nanti main jadi dulu di bar deh, jadi musisi di bar. Dulu kan belum ada kafe dong. Oh iya. Belum ada kafe, belum. Yang ada music lounge, terus juga bar, night club lah ya. Night club dulu. Diskotik kan juga masih jadul lah ya dulu tuh. Jadi saya main di bar itu dan tidak mudah. Saya itu di Hayam Muruk dulu. Di Hayam Muruk nongkrongnya. Ya, saya modalnya gitar doang, ngapalin lagu tuh pakai gitar kopong kayak gitu. Nah, di dalam itu segala peralatan yang saya belum pernah lihat seumur hidup di Kerawang ada di situ. Apa tuh? Ya, maksudnya peralatan standar ya. Alat musik yang standarnya memang udah standar nasional. Oh, jadi semua gitar-gitarnya lengkapnya hanya ada di Jakarta kayak gitu. Iya, saya gitar yang bermerek yang memang berkualitas, saya lihat di situ gitu loh. Gila nih, gitarnya aja asli Amerika men, kan? Keyboardnya aja dulu DX7 Yamaha gitu kan ya, kelasnya kan dulu kan masih kelas-kelas itu ya, gila kan, itu udah mewah banget alat musik seperti itu. Mimpi lah kalau saya itu di Kerawang bisa ketemu alat itu, kecuali rental gitu lah ya. Rental juga nggak akan sama. Nggak sama. Saya paling rental itu dulu Bekasi, dan alatnya ada ya, yang seperti itu di Bekasi dulu. Kerawang belum ada. Nah, saya itu sampai mimpi pengen
dan susah gitu loh mau masuk jadi pemain bar di situ susah. Jadi pemainnya lengkap di bar itu tuh lengkap, Kang, ya. Di namanya Blue Moon waktu itu. Bisa dibuka kok di googling itu. Blue Moon itu bar tertua di Hayamuruk itu. Nah, saya itu sampai intinya pengen dapat porsi, ya, pengen dapat porsi di bar itu, saya harus antri kan. Hari ini yang nggak masuk pemain gitar, ada yang bisa gitar? Oh saya mas. Ya udah kamu coba tes nanti malam. Nah giliran saya hari ini pemain keyboardnya nggak masuk nih, ada yang bisa gantiin? Saya. Itu nggak memang begitu dulu itu. Nah saya di keyboard dulu, belajar dari gambar itu. Gila nggak? Bisa gitu kan nggak adanya kan ada gitar disambunginnya dari gitar. Iya. Oh ini saya di gitar tuh begini berarti dari keyboard begini. Dibayangin dong notasinya sama. Makanya pinternya orang-orang seni dulu gitu. Karena berlatihnya memang dengan matematis ya. Notasi itu dibikin skala yang memang khusus lagu itu gitu loh. Dibuat skala sendiri. Gila. Kayak gitu kan. Rumit itu. Dan tapi alhamdulillah saya seusia gini sudah banyak ngalamin banyak hal yang saya alami. Yang saya kan tanyakan nih Kang Reci. Yang sudah di komposer oleh Kang Reci itu siapa aja sih artisnya? Oke. Saya itu pernah bekerja sama di satu label, di beberapa label sebetulnya, dan di beberapa manajemen artis. Saya itu di Naga Suara juga pernah di Positive Art, terus Pelangi Record. Itu memang gak gampang juga karena memang hasil jaringan itulah yang dibangun. Saya bisa dekat dengan big bossnya Naga Suara. Dari jaringan yang dibangun saya bisa dekat dengan big bossnya Pelangi Record. Dulu itu big bossnya Blackboard ya. Blackboard Record ya. Iya. Itu keren banget itu kalau ada kaset-kaset. Itu artis ternamanya Alda. Iya, almarhum Alda Risma itu. Ya, lagu apa itu? Yang lagu yang ngetopnya itu. Ya. Nah, itu tuh. Iya. Ya, yang sekarang itu jadi berubah jadi Pelangi Record. Sekarang Blackboard itu. Dan artis ternamanya di situ Syahrini. Salah satunya. Luar biasa. Ya. Nah, kalau di Naga Suara kan banyak tuh, ada Sofia Goti, ada Siti Badriah. Itu jenis musiknya kebanyakan dangdut. Nah, karena saya harus bisa memposisikan diri selain sebagai musisi, komposer, dan saya nggak boleh sebagai bukan saya nggak punya jati diri dalam bermusik karena sudah jelas kan bahwa saya itu memang hanya suka musik rock dari dulu itu. Tapi karena saya harus mempertahankan hidup. Saya harus mempertahankan eksistensi di kota besar. Saya harus bisa berbaur atau istilah kata jadi bunglon lah ya. Jadi saya bisa masuk dalam genre apapun. Maka tatkala dibutuhkan oleh Naga Suara, saya harus ngemasnya harus dengan musik dangdut sekarang, EDM-nya, dangdut koplonya saya harus bisa itu. Nah, karena saya sekolah, saya bisa mengaplikasikannya. Itu loh, saya belajar. Jadi itu hal yang nggak mudah. Tatkala saya itu bisanya bikin lagu rock, terus komposisi musik saya juga beloknya ke rock mulu. Nah, terus saya harus merubah jati diri untuk membuat komposisi dangdut. Coba bayangin, dangdutnya dangdut yang modern lagi ya, nggak dangdut yang rock ya, dangdut yang memang warnanya seperti EDM, ya, koplo. Terus dan lain sebagainya lah ya yang sekarang itu. Nah, itu saya harus bisa masuk ke situ. Itu merubah soulnya yang susah. Kayak gini kali ya. Habis makan seblak suruh. Itu. Jadi seblak yang panas. Suruh nggak makan apa ya? Bubur kali ya. Nah, kayak ya contohnya seperti itu. Sesuatu yang berlawanan antara. Ya jadi biasa di rock misalkan makan roti misalkan ya, terus kasampe kan hese. Misalkan ya kalau orang tetap. Oke, atau dari sampe ke roti kan susah gitu kan. Sekarang kan saya ingin berbicara tentang perkembangan sekarang nih saat ini nih.
seorang komposer yang sudah kita tahu tadi ya, Cembe Borderline, Kang Richie itu seperti apa. Tapi ngudu dulu tuh. Oh, ayo sok aja. Aduh. Nah, di sini Kerawang, harapannya gimana nih? Harapan untuk seniman, terutama seniman-seniman Kerawang, seperti apa harapan seniman kita nih? Bicara seniman Kerawang. Yang bicaranya sebelah mananya? Ya kehidupannya lah, dan masa depan, sesuatu yang bisa hidup tidak menjadi padam, kan itu ada satu apa ya? Ada dua porsi sebenarnya. Iya. Ada dua klasifikasi jenis pelaku seni ya. Ada orang yang hidupnya dari seni, ya. Ada yang memang seninya untuk hidup. Kan gitu dong. Iya. Ya, ada yang memang bermain musiknya memang untuk mencari nafkah, ya, memang murni mencari nafkah. Ada yang musik itu memang atau seni itu menjadikan dirinya memang sebagai seorang seniman, ya. Jadi gini lah kalau jelasnya, seninya itu dijadikan hidup, ya. Lahan seninya itu dijadikan untuk penghidupan, gitu loh. Beda kebalikannya. Itu ada dua. Nah, yang penting itu seniman Kerawang itu harus mau merubah mindset. Kalau dia memang bermain musiknya hanya untuk mencari kehidupan, mencari nafkah atau apa, ya mungkin simple ya. Simpel, dia hanya tinggal mempelajari teknologinya saja. Contoh kan keyboard kan bermacam-macam ya, dengan fasilitas yang memang juga bermacam-macam sekarang. Keyboard yang bisa menyimpan file musiknya doang ribuan juga udah ada berbentuk chip ya waktu itu sekarang. Nah, kalau memang itu kalau seniman atau kategori pelaku seni musik yang memang hanya belajar untuk dia hanya berprofesi saja untuk jadi pemain musik dan memang untuk mencari nafkah. Tapi kalau misalkan si pelaku seni musik ini dia pengen lebih baik dari itu, pengen dia melakukan atau membuat satu karya, pasti dia akan merubah mindsetnya. Jalan satu-satunya ya jangan di Kerawang. Yang jelas kalau sekedar bikin atau bunyiin gong sendiri di kampung sendiri, rasanya juga bunyinya nggak akan terlalu kuat, gemanya nggak akan ya berpengaruh luas kan. Tapi kalau di Jakarta ya, atau ke kota yang lebih memberi kesempatan banyak, sekali mukul gongnya juga pasti ke bawah lebih. Gitu. Misalkan kita lebih naik ke atas. Naik ke atas bunyiin gongnya kan, gemanya kan lebih ke bawahnya lebih merata tuh. Betul. Kayak gini aja lah, gegorowakan di dataran. Di dataran sama di dataran tinggi kan beda. Beda lagi. Iya dong. Kan capek. Oi. Kalau dari bawah ke atas susah kan? Susah. Teriakannya itu nggak akan nyampe kak. Tapi kalau dari atas ke bawah enak. Gaungnya itu nyampe dengar orang semua. Nah itu maksud saya tinggal di rubah aja mindset itunya. Sebab kalau saya dulu pernah berpikir saya pengen balik ke Kerawang dulu ya, sebelum saya kan sekarang udah balik, bukan dalam eranya waktu itu kan yang bikin balik saya itu di saat di sana jayanya kenapa nggak balik? Karena dibutuhkan di sana. Saya nggak mau balik. Nggak mau balik. Lagi jayanya nggak mau balik. Pokoknya ke Karawang ya. Nggak pohon. Nggak pohon. Tapi sebetulnya yang bikin saya balik kan saya terjerumus gitu loh. Dosa. Itu udah tiap hari. Terjerumus dosa sama tiap hari. Kau Freddy, aku sebentar ya, masalahnya ini. Okay. Masalahnya ada nggak keinginan sekarang untuk membangun atau mempopulerkan Putra Karawang menjadi salah satunya binaan Pak Kang Freddy ya? Menjadi penyanyi top lah atau seperti apa? Saya sebetulnya sudah pernah melemparkan pertanyaan kepada jangan dilempar. Melemparkan pertanyaan melemparkan pertanyaan itu seperti ini kepada seniman-seniman Kerawang, bahkan penyanyi juga. Seniman Kerawang atau musisi Kerawang atau penyanyi Kerawang mau apa sih? Yuk, kalau lu mau apa sebetulnya? Nah, saya tantangin tuh.
Dalam artian tantang itu, lu mau apa? Ayo gue jabanin. Nah, karena apa? Saya dulu punya porsi sebagai seorang kreator. Selain komposer. Iya. Saya mengkreator atau membangun atau menciptakan ya seorang penyanyi yang tadinya tidak dikenal sampai dikenal. Itu harus makan konsep yang memang nggak gampang dong. Itu lebih sulit malah. Ya saya harus meng-create, dalam artinya meng-create seorang penyanyi yang tadinya nggak dikenal jadi dikenal. Itu saya kan berarti memang diminta untuk menjadi seorang pembangun strategi market artis, konsep artis. Nah, itu PR yang nggak gampang karena apa? Saya harus membangun jaringan yang bukan skupnya kabupaten, tapi nasional kan. Itu tantangannya. Nah, kalau makanya kenapa saya tanya orang Kerawang mau apa sih? Pelaku seninya loh, maksudnya. Para pelaku seni orang Kerawang mau apa sih? Mau penyanyinya kayak. Nah, misalkan pengen maju, ya untuk tingkat kabupaten doang mah gampang kali ya. Iya. Ya ini tinggal kita bikin karyanya, memang mau karya yang apa yang cocok dengan kultur Karawang kan gitu. Ya gitu. Ya makanya banyak cara, ya tinggal kembali siapa yang dukungnya kan gitu. Nah itu siapa yang dukungnya? Yang dukung di semua kabupaten kota, kalau memang ada dukungannya juga akan selalu maju sebenarnya. Terutama finansial ya, Kang Brady. Saya kalau lihat sejarah tadi membuat not pakai ditulis-tulis di meja, gambar di meja itu simple banget ya. Tapi saat ini membutuhkan finansial untuk membeli barang-barang itu juga kan. Selain dorongan material itu juga konsepnya jelas agar maju, tidak hanya suatu dorongan yang dimaksud di sini. Dorongan lain dorongan beca. Jadi dorongan di sini yang dimaksud adalah dorongan dari memang satu investor, dua orang yang memang merasa mencintai kota ini, mencintai kelahirannya ya, tanah kelahirannya Karawang itu, atau untuk pengabdiannya itu memang murni untuk memajukan kota ini, atau murni untuk mencintai kota ini dengan berbagai cara. Dalam artian misalkan sebagian orang itu sudah punya masing-masing sudah punya tahta, harta gitu kan. Nah, kalau memang ada orang yang saya selama ini belum pernah ketemu. Saya udah mengenal banyak orang di Kerawang, ya termasuk Akang juga kan, tapi saya belum pernah ketemu orang yang ngalir dari hatinya itu untuk membangun lini ini, lini bagian seni ini. Adapun orang yang sekarang terlihat seperti membangun kecintaannya, tapi tanda kutip selalu ada pengharapan yang beda di ujung nantinya. Saya selalu membaca seperti itu. Ya. Betul. Ya. Saya paham itu. Ya itu. Ya jadi selalu saya berharap jangan orang seni Kerawang ini jadiin korban dari nafsu mereka, atau korban dari tujuan mereka. Betul. Ya, dengan dalih mereka mencintai seni budayanya. Setelah itu enggak ya, ada. mencintai seni budaya Kerawang lah, mencintai seni Kerawang lah. Tapi tidak dibina. Tidak dipelihara. Ya, seolah membina. Oh gitu. Seolah dipelihara. Masa sih? Tapi next page-nya atau halaman berikutnya nanti kita pantau. Oke. Gitu aja. Ya. Nanti kita akan bahas tentang itu secara gitulah. Iya. Jadi miris lah kalau lihat bicara apapun ya, karena lingkup Kerawang itu kecil. Orang yang bisa dikatakan punya kekuasaan, punya finansial atau hartanya, ya orangnya juga kan di Kerawang itu muter di situ. Kotanya kota kecil, Kerawang itu. Ya ketahuan orang-orang yang muncul dengan tujuan, orang yang muncul ngalir tanpa tujuan. Iya. Kan kelihatan. Betul. Ya toh? Kalau orang yang ngalir tanpa tujuan, tujuannya pengen majuin orang kota ini, apa sih gitu loh. Betul. Toh yang akan dia bangun kan jejak tapak kebaikan buat dia sendiri kan. Jelas. Ya toh?
Lalu yang saya tanya sama mereka kan simpel, lu pernah bikin apa sama Kerawang? Terus emang lu mati nanti ke depan itu mau yang lu bawa apaan? Amal. Ya, amal. Iya. Ya, amal. Iya. Nah, minimal kalau dia bisa membangun jejak tapak yang bisa diingat orang seni kan? Iya betul. Dengan tulus. Tulus. Iya. Nah, udah. Iya. Satu aja tapak yang dia buat akan jadi sejarah yang merubah sejarah ke depan. Orang seni itu akan ingat, oh dulu kalau nggak ada si Seperti Bapak yang Anu, tadi Pak ya toh? Pak siapa tadi? Pak Yogas. Pak Yogas. Itu kan selalu dikenang itu. Saya mengingat sampai sekarang. Luar biasa nih. Karena apa? Tanpa beliau saya nggak bukan siapa-siapa di bidang seni ya, dalam artian gitu loh. Nah itu makanya saya hormat sama beliau. Mudah-mudahan beliau selalu sehat. Tanpa beliau saya nggak bukan apa-apa. Luar Nah biasa. itu bentuk kecintaan saya sama orang yang pernah membangun sejarah saya. Ya tanpa dia saya nggak punya sejarah. Nah itu tapak baik beliau yang akan ada balasannya yang tidak akan bisa saya kembalikan itu jadi baiknya. Luar biasa. Guys, CMB Brothers Line ini suatu pertemuan yang mengingatkan kita jasa-jasa baik orang-orang yang ikhlas, yang tulus. Saya ingat Sehingga saya sendiri terharu. Saya sangat hormat pada Pak Yogas. ya, Pak Yoyo ya yang sekarang di Guro 3 Pak Yoga ini, Pak Yoyo ini. Saya sangat hormat Pak Yoyo, semoga sehat bersama keluarga. Amin, ya. Dan diberkah dalam kehidupannya. Pak Bapak lagi gua ngomong sama lu teh. Kang Riki, Freddy Suntara, Ricci ya. Ricci ya. Nanti beda dengan Kang Riki, Haji Riki lagi. Oh itu kopi hidung. Tapi belum datang ke sini kopi hidungnya Belum ini. ya. Belum. ada kiriman kopi hidung. Nggak tahu, padahal di sini ada saudaranya. Apunten Pak Haji Riki, kita suka bercanda. Nanti Pak Haji Riki ada di sini. Sesi ini kita tutup dulu karena memang saya terlalu sedih kalau ngelihat orang-orang yang tulus itu. Mudah-mudahan ke depan banyak surga. Sedih ngeliat gua tuh lihat. Kalau lihat lu sih gua nggak sedih, malah seneng banget. Soalnya saya diajarin oleh beliau segala hal dalam tentang musik. Walaupun saya dulunya kan punya akarnya bukan akar rock. Nggak bener. Oke guys, thank you for watching. Kang Freddy hatur nuhun atas kehadirannya. Nanti kita bahas Belum selesai nih obrolannya. belum. Masih gantung ya. Masih gantung. Nanti kita kembali di sesi kedua. Tergantung honor sih kalau saya. Baik, kita tutup aja daripada honornya ngegedein. Siap. Thank you Kang Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.